Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amriani dengan NIM 250501501008 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Dengan mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Sakinah Fitri, SS, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan tema analisis unsur suprasegmental, nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi dalam bahasa Indonesia. Unsur suprasegmental adalah unsur-unsur bunyi bahasa yang melekat atau menumpang pada segmen-segmen bunyi, seperti vokal dan konsonan. Unsur ini meliputi nada, tekanan, durasi, jeda, dan juga intonasi. Kelima unsur ini sangat penting karena dapat mengubah makna kalimat, menunjukkan emosi pembicara, membedakan jenis kalimat, dan mengatur struktur kalimat. Nada, atau dalam bahasa Inggris disebut pitch. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh frekuensi getaran pita suara. Dalam bahasa Indonesia, nada tidak dapat membedakan makna leksikal seperti dalam bahasa Mandarin, tetapi nada berfungsi untuk menunjukkan emosi dan memberikan penekanan pada informasi tertentu. Nah, untuk memudahkan analisis, kita menggunakan simbol-simbol berikut. Ibumu pulang. Ibumu pulang. Nah, perhatikan perbedaannya. Kalimat yang sama tapi dengan nada yang berbeda menunjukkan rasa terkejut atau tidak percaya. Terima kasih. Ini ungkapan terima kasih yang standar. Sekarang coba bedakan dengan terima kasih. Nah, dengan perubahan nada seperti ini, kita terdengar sangat berterima kasih, bahkan terharu. Selesai. Selesai. Nada tinggi menunjukkan perasaan lega atau bangga setelah menyelesaikan sesuatu yang sulit. Fungsi perubahan nada dalam komunikasi ada 3, yaitu 1. Menunjukkan emosi. Nada tinggi menunjukkan antusias, terkejut, gembira, dan lega. Sedangkan nada rendah menunjukkan sedih, serius, atau kecewa. Yang kedua, memberikan penekanan informasi. Kata dengan nada lebih tinggi menjadi fokus perhatian pendengar. Yang ketiga, membedakan jenis kalimat. Pernyataan menggunakan nada turun, sedangkan pertanyaan atau ekspresi emosi kuat menggunakan nada naik. Tekanan atau stres. Tekanan adalah pengerasan atau penonjolan suku kata atau kata tertentu dalam tuturan. Dalam bahasa Indonesia, tekanan berfungsi untuk memberikan fokus pada informasi yang dianggap penting dan dapat mengubah makna pragmatis kalimat. Dia mengambil uang saya. Kalimat ini menekankan bahwa pelakunya adalah dia, bukan orang lain. Dia mengambil uang saya. Sekarang penekanannya pada tindakan yang dilakukan, yaitu mengambil. Dia mengambil uang saya. Nah, di sini penekanannya pada objek, yaitu uang, bukan barang lain. Jangan sentuh barang itu. Ini memberikan penekanan sangat kuat pada larangan. Jangan sentuh barang itu. Penekanan pada tindakan menyentuh yang tidak boleh dilakukan. Jangan sentuh barang itu.
Penekanan pada objek spesifik yang dilarang untuk disentuh. Kami sudah selesai mengerjakan tugas. Menegaskan bahwa pekerjaan sudah selesai, tidak sedang dikerjakan lagi. Kami sudah selesai mengerjakan tugas. Menekankan bahwa kami yang sudah selesai, bukan kelompok lain. Kami sudah selesai mengerjakan tugas. Menegaskan bahwa yang selesai adalah tugas, bukan pekerjaan lain. Jadi, dampak tekanan terhadap fokus makna adalah tekanan mengarahkan perhatian pendengar pada informasi yang paling penting atau yang ingin dikoreksi, ditegaskan, atau diklarifikasi oleh pembicara. Durasi atau length. Durasi adalah panjang pendeknya waktu pengucapan bunyi, terutama pada vokal. Dalam bahasa Indonesia, durasi tidak membedakan makna leksikal, tetapi memiliki fungsi pragmatis yang sangat penting. Contoh pada kata tunggu. Tunggu! Ini adalah permintaan menunggu yang biasa. Tunggu! Nah, dengan durasi yang diperpanjang, kita terdengar sangat memohon atau sangat berharap seseorang menunggu. Contoh pada kata senang sekali. Senang sekali. Ungkapan senang biasa. Senang sekali. Dengan perpanjangan durasi, tingkat kesenangan kita menjadi jauh lebih kuat dan tulus. Contoh pada kata halo. Halo. Normal. Halo. Sapaan yang lebih hangat dan bersahabat. Fungsi durasi dalam konteks pragmatik yaitu yang pertama, menunjukkan intensitas emosi. Semakin panjang durasi, semakin kuat emosi yang dirasakan, seperti sangat senang, sangat menyesal, atau sangat memohon. Yang kedua, menyatakan keraguan atau keterpaksaan. Durasi panjang pada akhir kata seperti baiklah menunjukkan persetujuan dengan ragu atau terpaksa. Yang ketiga, kesopanan dan keakraban. Perpanjangan vokal bisa menunjukkan kehangatan, keakraban, atau kesopanan dalam berkomunikasi. Jeda atau pause. Jeda adalah penghentian sejenak dalam tuturan. Jeda sangat penting karena berfungsi untuk menandai struktur sintaktis, memberikan waktu bernapas, dan yang paling menarik, jeda dapat mengubah makna kalimat secara drastis. Untuk menganalisis, kita menggunakan simbol berikut. Contoh, anak saya dokter, jeda setelah saya. Artinya, anak saya berprofesi sebagai dokter. Anak saya dokter, jeda setelah anak. Artinya, memanggil anak, kemudian menyatakan bahwa saya adalah seorang dokter. Kakak saya bekerja di bank, jeda setelah saya. Artinya, kakak saya memiliki pekerjaan di bank. Kakak saya bekerja di bank, jeda setelah kakak. Artinya, memanggil kakak lalu menyatakan bahwa saya bekerja di bank. Perhatikan betapa berbedanya makna kedua kalimat tersebut hanya karena perubahan posisi jeda. Fungsi jeda dalam kalimat yang pertama, pemisah subjek dan predikat, yaitu memudahkan pemahaman struktur kalimat yang panjang dan kompleks. Yang kedua, pemisah klausa, yaitu menandai batas antar klausa dalam kalimat majemuk. Yang ketiga, penegasan, yaitu jeda kuat sebelum atau sesudah kata penting untuk memberi penekanan dramatik. Yang keempat,
klarifikasi makna, yaitu menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman yang dapat mengubah makna sepenuhnya. Intonasi. Intonasi adalah pola nada naik turun dalam satu satuan ujaran atau kalimat yang lengkap. Intonasi membedakan jenis kalimat dan dapat mengubah makna kalimat secara signifikan. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal 3 pola intonasi utama. Mereka sudah tiba di Jakarta. Presentasi dimulai pukul 9. Ayah membeli mobil baru. Perhatikan, semua kalimat berita diakhiri dengan intonasi yang turun. Kedua, kalimat tanya dengan kata tanya. Seperti apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Juga menggunakan intonasi turun. Contoh, mengapa kamu terlambat? Berapa harga sepatu ini? Kemana mereka pergi? Ketiga, kalimat tanya, ya atau tidak, menggunakan intonasi naik. Ini adalah kalimat tanya tanpa kata tanya, yang jawabannya ya atau tidak. Contoh, kamu ikut rapat nanti. Mereka setuju dengan keputusan ini. Ujiannya susah. Perhatikan perbedaan intonasi yang naik di akhir kalimat. Fungsi intonasi yang pertama membedakan jenis kalimat, yaitu berita perintah, tanya ya atau tidak, atau tanya kata tanya. Yang kedua, mengubah makna. Kalimat yang sama bisa menjadi pernyataan atau pertanyaan hanya dengan mengubah intonasi. Yang ketiga, menunjukkan sikap, yaitu antusias, ragu, sarkastik, serius, santai, dan sebagainya. Yang keempat, penanda akhir ujaran, yaitu menandai bahwa giliran bicara sudah selesai atau masih berlanjut. Kesimpulan, kita telah membahas kelima unsur suprasegmental dalam bahasa Indonesia, yaitu pertama, nada. Nada adalah tinggi rendahnya bunyi yang menunjukkan emosi dan penekanan. Yang kedua, tekanan. Tekanan adalah penonjolan kata tertentu untuk memberikan fokus makna. Yang ketiga, durasi. Durasi adalah panjang pendeknya bunyi yang mengekspresikan intensitas emosi. Yang keempat, jeda. Jeda adalah penghentian sejenak yang mengatur struktur dan klarifikasi makna. Yang kelima, intonasi. Intonasi adalah pola naik turun yang membedakan jenis kalimat. Kelima unsur ini sangat penting dalam komunikasi bahasa Indonesia karena memperjelas makna, mengubah fungsi kalimat, mengekspresikan emosi, mengatur struktur, dan memberikan penekanan. Demikian presentasi dari saya tentang unsur suprasegmental dalam bahasa Indonesia. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.